Pendidikan Nasional. Perkenalkan, saya Anissa Sarsia Trisandisi dengan NIM 471241009. Saya Februari Abdullah, NIM 4712413. Saya Esranda Muslimah dengan NIM 4712413. Saya Ahmad Sudianingrum dengan NIM 4712418. Saya Aulia Kristiani, NIM 4712421. Menyaksikan Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas untuk pembangunan. Pembangunan bukan hanya bersifat material, tetapi juga mengutamakan pengembangan karakter dan nilai yang memperkuat integritas bangsa. Yang kedua yaitu kontribusi pendidikan dalam pembangunan nasional. Pendidikan bertujuan membentuk individu yang berakhlak baik dan berpendidikan kuat melalui berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan membantu menciptakan SDM yang mampu memajukan negara di berbagai sektor seperti ekonomi, hukum, dan sosial. Selanjutnya yaitu pembangunan sistem pendidikan berkelanjutan. Sistem pendidikan harus terus dikembangkan untuk menghadapi tantangan zaman. Pendidikan tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, kreativitas, dan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan di era globalisasi. Selanjutnya itu ternyata pembangunan pendidikan di Indonesia. Pembangunan pendidikan di Indonesia meliputi aspek sosiologis, yuridis, struktural, dan kurikulum. Perubahan dalam sistem pendidikan harus berlandaskan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi panduan dalam pengembangan kurikulum dan jenjang pendidikan yang relevan dan berkualitas. Kemudian adalah contoh dari wujud nyata pembangunan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah penguatan landasan filosofis dan hukum. Pendidikan di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai pedoman. Dari isinya yang menjamin bahwa hak pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara. Yang kedua adalah perbaikan struktur dan akses pendidikan. Melalui program wajib belajar 12 tahun, pemerintah meningkatkan akses pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah untuk mengurangi angka putus sekolah. Yang kemudian ketiga adalah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum merdeka belajar menekankan pada keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis dan kreatif, serta pendidikan karakter dan literasi digital. Kemudian yang keempat adalah peningkatan fasilitas pada pendidikan. Program bantuan operasional sekolah atau BOS dan digitalisasi sekolah
Yang selanjutnya adalah peran kurikulum dalam membangun generasi yang berkualitas. Jadi kurikulum itu sebagai tujuan dalam pendidikan. Kurikulum tidak hanya mendidik secara akademik, namun juga melatih karakter dan keterampilan hidup sehingga siswa tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.